إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحadirin wal hadirat jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih pada pembahasan bab At-Taubah, yaitu kita sampai sudah pada hadis ke 17. 16 ya. Iya, sampai sekarang 17. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Taubah. Hadis nomor 17 dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Naam, hadis yang ke 17 dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais, yang jadi sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar supaya orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus berlanjut hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Jadi maknanya matahari terbit dari barat itu berganti siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi ada orang salat subuh, dia tunggu matahari tidak terbit, sampai salat duhur matahari tidak terbit, sampai salat asar matahari juga nggak terbit. Pas giliran maghrib malah justru mataharinya terbit. Jadi siangnya berganti malam, malamnya berganti apa? Siang. Itu makna matahari terbit dari barat. Jadi bukan hanya sekedar tempat terbitnya yang pindah, waktu terbitnya juga berubah.
Ya kalau tempat terbitnya berubah mungkin kita nggak ada yang perhatikan, karena siangnya tetap sama-sama terang. Ya, coba siapa di antara kita pagi hari ini yang memperhatikan sebelah timur? Enggak kan? Oh, matahari terbit di timur, jarang. Pokoknya masih terang aja. Oh, terang. Maka oleh karena itu, makna matahari terbit dari barat itu, hari jadi berganti siang, berganti malam, malamnya berganti apa? Siang. Jadi orang sholat maghrib, sholat isya, mataharinya terang. Giliran sholat duhur, sholat asar, gelap. Waliyadzubillah. Nah, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya. Sudah tidak usah dipikirkan bagaimana tangan dan seterusnya, tidak usah sudah kita pasti nggak tahu, dan memang nggak diberitahu oleh Allah Rabbul Alamin, sudah begitu. Ya sudah, kita tidak usah masuk ke dalam pembahasan tentang tangan bagaimana, dan nggak boleh itu. Ya, kita jangan masuk ke sana, karena nanti kita tentu tidak akan pernah bisa memahami dan bisa mengerti betul tentang keagungan dan kebesaran Allah. Kewajiban kita menetapkan sebagaimana dalil datang, udah cukup. Sampai di situ kewajiban kita. Jangan membebani diri kita sesuatu yang kita nggak mampu. Nanti tangannya kayak bagaimana tuh? Ya, namanya pikiran kita pasti nggak akan sanggup ke sana. Jadi berhenti, udah cukup. Karena yang menjadi fokus dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat hambanya kapanpun dia mau bertaubat. Dia mau taubat di malam hari, Allah terima. Dia mau bertaubat di siang hari, Allah terima. Dan terus seperti itu Allah menerima taubat hambanya sampai menjelang hari kiamat, sampai matahari terbit dari barat. Makanya taubat masih terus bisa dilakukan selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat. Ya, hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu minal maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Naam, ini hadis juga kasabiqatihi, seperti hadis yang sebelumnya, yang menjelaskan siapa orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, dari tempat dia terbenam, Allah masih menerima taubat hambanya. Allah masih terima taubat hambanya. Dan ini adalah batas waktu bagi seluruh manusia. Jadi sampai matahari terbit dari barat, ini adalah batas waktu untuk seluruh manusia. Adapun batas yang paling pendek yaitu ajal kita sendiri. Ya, ajal kita sendiri. Maka pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-19 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah taala menerima taubat seseorang hamba selama ruhnya belum sampai pada kerongkongannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata al-hadis hasan. Ya, ini tadi kita sudah katakan batas taubat kita, ya ajal kita. Nyawa sudah di tenggorokan, sudah di kerongkongan, udah nggak bisa lagi taubat. Tapi sebelum itu taubat masih diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa pada ayat yang ke-17, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Taubat bagi Allah
diberikan kepada orang yang berbuat kesalahan, dosa atas dasar kejahilan. Kejahilan di sini bukan berarti maknanya tidak tahu, bukan. Karena kejahilan itu diantara maknanya adalah karena ngikutin hawa nafsunya. Dia jatuh maksiat karena ngikutin hawa nafsunya. Thumma yatubuna min qaribin. Kemudian dia segera bertaubat. Di antara makna segera bertaubat sebelum matinya. Jadi taubat tetap dianggap segera kalau dia masih bisa bertaubat sebelum matinya. Faulaika yatubullahu alaihim. Merekalah orang-orang yang Allah terima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ke-18-nya dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Taubat bukanlah bagi orang-orang yang mengamalkan keburukan sampai ketika kematian telah mendatanginya, baru dia berkata, inni tubtul an, sekarang saya taubat. Nyawanya udah di tenggorokan, di kerongkongan, baru dia bilang saya apa? Taubat. Ini tidak diterima yang begini. Walalladzina yamutuna wahum kufar. Dan juga tidak diterima taubat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Ayat Al-Quran yang bilang begini, bukan saya yang bilang begini. Ya, Ibu ya. Tidak diterima taubat orang yang mati dalam keadaan kafir. Yang bilang ayat Al-Quran, saya cuman bacain doang. Katanya kan udah kagak boleh bilang kafir. Terus bilang, diterjemahin apa ini? Ayat wahum kufar, sedangkan mereka non muslim, gitu terjemahnya. Iya, yang bilang taubat yang enggak diterima kalau dia mati dalam keadaan kafir, Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka orang-orang yang Allah sediakan bagi mereka siksa yang pedih. Jadi orang kafir mati dalam keadaan kafirnya, taubatnya apa, Bu? Enggak diterima. Enggak diterima. Dia harus bertobat dari kekafirannya, meninggalkan kekafirannya. Caranya orang kafir meninggalkan kekafirannya, masuk Islam. Begitu. Ini ayat Al-Quran. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah sediakan baginya azab yang pedih. Ya, bahasa lainnya masuk neraka. Ya, masuk neraka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala masih mau menerima taubat asalkan nyawanya belum di kerongkongannya, dia belum betul-betul dekat dengan kematiannya. Maka oleh karena itu, ketika Fir'aun sudah timbul tenggelam di lautan, kematian udah sangat dekat, baru dia bilang, sekarang saya taubat. Enggak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini di surat Yunus ayat 90 sampai ayat 92. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'hum fir'aun wa junudu baghyan wa 'adwa. Kami telah lewatkan Bani Israel lautan. Bani Israel sudah Allah selamatkan lewat. Jadi ketika Nabiullah Musa alaihissalam dikejar bersama dengan Bani Israel, dikejar pasukannya Fir'aun.
mau menuju ke Palestina. Di depannya ada kayak semacam selat, ya laut juga itu, kayak kita ke Selat Sunda. Ya walaupun Selat Sunda kan jauh juga jaraknya. Mau nyebrang, di belakang, di depan ada lautan, di belakang ada pasukannya Fir'aun. Kata orang Bani Israel, wahai Nabi Musa, kita dikejar ini sama mereka, ketangkep ini kita ini, mau kemana lagi nih, depan lautan. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah wahyukan agar supaya Nabiullah Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam pukulkan tongkatnya. Lautan pun terbelah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami' Al-Bayan menjelaskan, itu lautan terbelahnya bukan cuma satu belahan, bukan cuma satu belahan begini, 12. Jadi kayak lorong-lorong gitu. Kenapa 12? Karena pada saat itu Bani Israel ada 12 suku. Setiap suku melewati lorong masing-masing, lewat sampai di ujung. Ketika sudah sampai di ujung, selamat, Nabiullah Musa alaihissalam mau memukulkan tongkatnya lagi. Allah perintahkan, tunggu. Kenapa? Nunggu Fir'aun dan pasukannya masuk. Jadi mereka belum masuk, ditunggu dulu, tunggu, jangan dipukulkan dulu. Pas ketika Fir'aun masuk dan pasukannya juga ikut masuk ke dalam lorong itu, mereka sudah masuk semua. Baru kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu lagi. Dipukulkan lagi, lalu kemudian rapat, tertutup. Air merapat, Bu. Akhirnya mereka tenggelam, timbul tenggelam. Pada saat itu barulah Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Tuh. Jadi ketika Allah selamatkan Bani Israel melewati lautan, dikejar Fir'aun dan pasukannya, mereka melampaui batas, sehingga ketika mereka hampir tenggelam, hatta idza adrakahul gharaq, Fir'aun ketika udah mau tenggelam, baru dia bilang, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali yang diimani oleh orang-orang Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Apa Allah subhanahu wa ta'ala katakan? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apa baru beriman sekarang kamu Fir'aun? Padahal engkau telah bermaksiat sebelumnya, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Fir'aun tenggelam tapi jasadnya utuh, diselamatkan oleh Allah Rabbul Alamin agar menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang setelah engkau, biar ngambil pelajaran dari kejadiannya Fir'aun. Tetapi berapa banyak orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Tuh Bu, udah dijaga Fir'aun sebagiannya, makanya ada di pameran jasadnya Fir'aun. Cuman ini juga agak susah juga mastiin benerkan ini Fir'aunnya zamannya Musa atau Fir'aun lain. Karena Fir'aun itu maknanya gelar untuk Raja Mesir. Fir'aun itu gelar untuk Raja Mesir, bukan namanya. Sama kayak Kaisar ya. Kalau di Romawi gelarnya Kaisar. Kalau di Persia Kisra. Fa'ala kulli hal, singkatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Fir'aun enggak mengucapkan kalimat taubat yang sebenar-benarnya. Allah tidak menerimanya. Sebagiannya riwayat menyebutkan pas dia mau mengucapkan lagi, malaikat Jibril ambil tanah dari lautan itu, dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Jadi dia nggak bisa ngucapin kalimat taubat sampai matinya. Dan perkataannya dia ini tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau taubat itu nyawanya udah di tenggorokan, udah di kerongkongan, nggak diterima taubatnya.
Makanya pas lagi sehat taubat, jangan nunggu ntar aja dah, ya ntar kalau nyampe umurnya, iya kan gitu, ntar aja lah taubat, mentar aja gitu. Iya, apalagi merasa masih muda ini. Ya, jadi ini syarat yang harus diperhatikan. Jadi nyawanya belum di kerongkongan, belum di tenggorokan, dan juga matahari belum terbit dari barat. Karena kalau sudah matahari terbit dari barat, pintu taubatnya ditutup. Orang yang belum pernah berbuat kebaikan baru mau berbuat kebaikan, kalau toh dia berbuat nggak lagi bermanfaat buat dirinya. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat kayak tadi, itu keadaan udah berubah. Malam jadi siang, siang jadi malam. Itu mah semua orang pasti takut udah itu. Pasti takut kalau udah begitu. Sekarang kagak ada yang takut, nyantai aja ya enggak. Itu dia. Ya suruh-suruh taubat, nah apa sih buru-buru taubat katanya. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 dari Zir bin Bais, beliau berkata, Ataitu Safwan bin Asalin radhiyallahu anhu as'alu 'anil masyi 'alal khuffain faqala ma ja'aka bika ya Zir faqultu ibtiwaul ilm faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi radhiyallahu ridon bima yatlubu faqultu innahu qad jahaka fi sadril mashu 'alal khuffain ba'dal ghaiti wal baul wa kunta maratan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a qala na'am kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirina alla nanzi'a khifafata salasatal ayamin wala lihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin faqultu hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'a qala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwariyin ya Muhammad fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi mahum faqultu lahu wa yahqa'u min sautika fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza faqala wallahi la aghdud qala aghrabiyun al mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim qala nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah fama zala yuhaddisuna hatta zakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ghardihi arba'ina aw sab'ina ama qala Sufyanu ahadun ruwati kibalas sami khalaqallahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan littaubati la yughlaqu hatta tatwa syamsu minhu. Aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu untuk bertanya kepadanya tentang mengusap kedua khuf. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Zir? Aku menjawab, mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Aku berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku tentang mengusap kedua khuf setelah buang air besar dan kecil. Sedangkan Anda adalah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW, maka aku datang untuk menanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebut sesuatu tentang hal itu? Beliau menjawab, ya, beliau memerintahkan kami apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena janabah atau hadas besar, akan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan kecil serta tidur hadas kecil. Maka aku bertanya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang bahwa hawa nafsu?
Beliau menjawab, ya kami pernah dalam suatu safar bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba seseorang Arab Badui memanggil beliau dengan suaranya yang sangat keras, wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan suara yang menyamai suaranya, ya saya telah mendengarmu. Maka aku berkata kepadanya, celaka kamu, rendahkan suaramu, karena kamu sedang di hadapan Nabi Muhammad SAW dan kamu telah dilarang melakukan ini. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Orang Arab Badui itu berkata, seseorang mencintai satu kaum tetapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Beliau terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu gerbang dari Maghrib yang lebarnya atau penunggang kendaraan berjalan pada lebarnya selama 40 atau 70 tahun. Sofyan, salah seorang rawi berkata, di arah Syam Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada waktu penciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Ia tidak akan ditutup sampai matahari terbit darinya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan lainnya, dan ini berkata hadis hasan sahih. Nah, hadis ke-20 ini hadis panjang ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, menceritakan seorang tabi'in namanya Zir bin Hubaish. Dia mendatangi sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu an, menanyakan pertama tentang mengusap khuf, atau terjemahan kita boleh diterjemahkan mengusap sepatu. Lalu Safwan bin Asal bertanya, ma jaa bika ya Zir, apa yang membuatmu datang kemari wahai Zir? Faqultu mal ilm, saya datang ke sini ingin menuntut ilmu. Hanya satu masalah di antara yang mau dia pelajari, satu doang. Faqala, lalu kata Safwan bin Asal radhiyallahu an, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dia pelajari. Jadi para penuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian, jamaah, Bapak Ibu sekalian, ini penuntut ilmu sekarang ini sedang belajar menuntut ilmu. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha kepada orang yang mau belajar menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Jadi ketika Zir bin Hubais datang, sahabat Safwan nanya, kamu ngapain datang sini? Saya mau belajar menuntut ilmu, saya mau nanyakan tentang ngusap dua sepatu. Lalu kemudian kata Safwan bin Asal, sahabat radhiyallahu an, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena ridha apa yang dia perbuat. Jadi Safwan bin Asal menyebutkan keutamaan menuntut ilmu. Lalu kata Zir bin Hubais, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal baul. Ada sesuatu dalam hatiku, maksudnya saya ada keraguan tentang ngusap sepatu setelah buang hajat, baik air besar ataupun air kecil, boleh apa enggak? Wa kuntum ra'an min ashabin nabi, wa kuntum ra'an min ashabin nabi, sedangkan Anda adalah sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka, maka saya datang kepada Anda menanyakan tentang hal ini kepada Anda. Jadi ini di dalamnya terdapat faedah bahwa kita ketika ada sesuatu yang ragu terkait dengan masalah agama, masalah syar'i, masalah din,
datang kepada orang yang ngerti. Tanya kepada orang yang mengerti, yang berilmu. Zir bin Hubais datang kepada sahabat, Anda kan sahabat Nabi, makanya saya datang kepada Anda. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Adakah Nabi menyebut-nyebut tentang hal ini, tentang ngusap khuf ini? Dan ini penting. Jadi para tabi'in itu datang ke para sahabat menanyakan satu masalah. Perhatikan, apakah Anda mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut tentang hal ini? Jadi nanyanya bukan cuman ini boleh apa enggak, bukan. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang hal ini? Sebagian kita hari ini kalau nanya masalah kan, Pak Ustadz boleh apa enggak? Gitu doang kita nanyanya. Ya kalau cuman pertanyaan begitu, jawabannya bisa, boleh, bisa, enggak. Udah berarti. Tetapi nuntut ilmu bukan begitu. Bukan cuman soal boleh apa enggak boleh. Adakah Nabi menyebut-nyebut hal ini? Ada enggak hadisnya? Kalau bahasa kita sekarang begitu. Anda kan sahabat, adakah Rasul pernah menceritakan, menyebut-nyebut hal ini, membicarakan hal ini? Kalau ada, tolong kasih tahu ke saya. Jadi bukan cuma soal boleh atau tidak boleh, tapi ada enggak tuntunannya? Ada enggak contohnya? Ada enggak Nabi pernah membicarakan hal ini? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal ini? Nah, begitu mestinya belajar untuk ilmu. Bukan cuman kata si Anu boleh, kata si Fulan kagak boleh, kata si Alan enggak boleh. Bukan ilmu itu. Adakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membicarakan akan hal ini? Kata sahabat Sofwan bin Asal, na'am ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang hal ini. Kana ya'muruna. Ya, perhatikan ini. Sofwan bin Asal tidak menjawab berdasarkan pemikirannya sendiri. Dia menjawab pertanyaannya Zir bin Hubais berdasarkan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul perintahkan kami, kana ya'muruna idza kunna safaran, kalau kami sedang dalam perjalanan, au musafirin, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah. Rasul perintahkan kami kalau lagi perjalanan enggak usah ngelepas khuf, wudunya diusap selama 3 hari 3 malam kecuali junub. Jadi begini, khuf itu sepatu lah, sejenis sepatu kalau di zaman itu dari kulit yang dia itu di bawahnya nggak ada kayak solnya, nggak ada yang tebelnya gitu, nggak ada. Dari kulit. Jadi kadang dia di luarnya dia kayak model kaos kaki tapi dari kulit, Bu. Nah terkadang bagian luarnya ada dipakein sepatu lagi. Pakein sepatu lagi dia jadi rangkap. Biasanya dipakai seperti ketika musim dingin. Musim dingin. Di kadang pakai kaos kaki lagi, udah pakai khuf, ada sepatunya lagi di luar lagi, rangkap-rangkap. Rangkap-rangkap. Nah, kalau kita habis wudu, setelah selesai berwudu, kita pakai khuf. Habis selesai wudu, tentu dicuci kakinya. Sebelum pakai khuf, kita diperintahkan wudu terlebih dahulu. Baru setelah kita berwudu, kita pakai khuf. Tadi dari kulit. Biasanya dia sampai nutupin mata kaki. Saya ada punya di rumah. Saya khuf ada punya di rumah. Karena kadang kalau lagi pas umroh musim dingin, itu mesti saya bawa. Jadi kalau udah masuk Masjid Nabawi pakai kaos kaki doang, lagi musim dingin tembus kaos kaki itu mau tebel kayak apa. Makanya saya bawa khuf, makanya saya punya khuf di rumah. Persiapan kalau di Indonesia nggak ada lah musim dingin sampai segitu dinginnya. Iya, bulan-bulan Januari, Desember akhir kemarin pas dingin, itu saya pakai. Atau misalnya pas lagi pernah ke Turki lagi Desember, udah dingin deh itu pokoknya.
Kita pakai sarung tangan aja, mau sarung tangan yang kulit kadang masih kerasa tembus. Nah itu kalau kita pakainya sebelum pakai khuf kita berwudu dulu. Kapan kita batal wudunya? Itu pas kita wudu lagi, kagak usah dibuka lagi itu khufnya. Cukup usap khufnya saja bagian luar Bu, yang bagian atasnya doang. Diusap gini doang, udah selesai. Nah para sahabat begitu dulu. Dan sekarang hukum ini masih berlaku. Kalau tidak sedang dalam perjalanan, masa berlaku mengusap khuf itu sehari semalam. Sehari apa? Semalam. Syaratnya sebelum pakai khuf kudu apa? Wudu dulu. Udah pernah praktekin? Belum pernah. Bapak dia udah pernah praktekin. Dan ini ijma loh, para ulama mengatakan sepakat ini boleh. Boleh dilakukan, kita lagi nggak perjalanan, asal kita pakai khuf boleh. Gitu. Atau misalnya begini, ada sebagian orang yang kulit kakinya sensitif, kalau sering-sering kena apa? Air. Ini nih solusinya. Pakai khuf. Cuman kalau lagi nggak perjalanan, masa berlakunya hanya sehari semalam. Gitu ya, masa berlakunya hanya sehari semalam. Jadi misalnya pipis, buang air kecil, buang air besar, nggak dilepas ya. Mungkin kan sebagian toilet kita kan toilet duduk kan berarti kagak basah bawah. Ya Ibu ya, toilet duduk. Nah air juga kagak nyiprat-nyiprat. Pas kita istinja nggak nyiprat-nyiprat kena kaki misalnya. Jadi ibu-ibu nggak lepas tuh khuf, masuk kamar mandi kagak lepas. Misalnya sehari semalam misalnya itu. Maka misalnya tadi buang air kecil, buang air besar, istinja, lalu wudu. Pas wudu nggak perlu dibuka tuh sepatunya, cukup tinggal diusap saja. Berlaku selama sehari semalam. Kapan? Dihitung sehari semalamnya. Dihitung sehari semalamnya ketika pertama kali ngusap khuf itu setelah batal. Nah, perhatikan ini. Dihitungnya pertama kali, ini yang lebih rajih, yang lebih kuat. Pertama kali ngusap ketika batal. Jadi misalnya begini, kita kasih contoh yang pakai jam aja. Jam 8 pagi ibu wudu. Lalu kemudian ibu pakai khuf di jam 8 pagi itu. Itu waktu sehari semalam belum jalan. Stopwatch-nya masih berhenti. Jam setengah 10 ibu batal. Tapi nggak buru-buru wudu, nggak buru-buru wudu belum. Setengah 10 batal. Pas jam 10 mau sholat duha misalnya. Akhirnya dia berwudu di jam 10 tuh ngusap khufnya. Maka 24 jam dimulai dari jam 10 itu. Nanti habisnya berarti jam 10 besoknya. Jelas nih. Ya. Ini udah didetailkan ini sama saya ini. Biasanya 24 jam, sehari semalam gitu doang. Bingung ngitungnya dari kapan nih? Bukan dari kita pakai sepatunya, khufnya bukan. Tapi ngusap pertama kali setelah batal. Itu baru dihitung. Makanya tadi udah saya contohnya pakai jam 10. Ibu padahal pakai tuh khuf dari jam 8. Tapi ngusapnya karena mau salat duha baru jam 10. Jam 10 itu baru mulai jalan waktunya. Habis jam 10 besok. 24 jam harus dibuka, wudu lagi, baru pakai lagi. Itu mulai lagi, starting lagi. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya saya tiap hari mengerjakan kayak begitu, ya nggak apa-apa, orang Rasul bolehin sehari semalam kalau lagi nggak safar. Gitu Bu. Ya. Kalau lagi safar 3 hari 3 malam. Nah ingat 3 hari 3 malam itu sama tadi startingnya, mulainya awal mula ngusap.
Misalnya ibu mau berangkat safar, tadi jam 8 pagi udah wudu, udah pakai khufnya. Jam 9 berangkat. Jam 10 sampai di bandara, umpama. Atau jam 11 nyampe di bandara. Lalu kemudian batal wudunya. Masuk waktu duhur, mau salat mulainya pas wudu ngusap mau salat duhur itu. Berarti mau duhur 3 hari ke depan baru itu. Kecuali junub, batal. Khufnya kudu dibuka. Jadi misalnya begini, ibu melakukan perjalanan Jakarta Surabaya pakai khuf, udah ngusap segala macam tadi duhur, udah berangkat ke Surabaya, khuf masih dipakai itu ibu batal. Ibu tidur biasanya nggak dibuka tuh khuf, bu, nggak dibuka, khufnya itu nggak dibuka. Nah, malam hari ternyata mimpi, misalnya mimpi hujan dong, mimpi basah, mimpi kehujanan itu. Dia mimpi junub, besok hari bagaimana? Kudu dilepas sepatunya, mandi, kudu dilepas sepatunya, lantas mandi junub. Udah selesai mandi junub, udah wudu, pakai lagi khufnya, terhitung sehari lagi. Yang itu dianggap batal udah. Begitu. Tuh, Bu, ini masalah masyhur di antara para fuqaha di zaman itu, plus juga dipraktekkan oleh mereka. Kita aja sekarang yang jarang praktekin karena di Indonesia. Pantesan kulit kakinya pada pecah-pecah. Iya, pantesan tuh kulit kaki pada pecah-pecah, suruh pakai khuf nggak mau, suruh pakai kaos kaki aja susah bener gitu. Itu ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi tentang masalah mengusap khuf tadi saya sudah jelaskan secara ringkas bagaimana hukumnya. Jadi kalau junub batal, tapi kalau buang air kecil, buang air besar, tidur, khufnya kan nggak dilepas, maka khufnya itu tetap ngusapnya berlaku, masih bisa dilakukan. Ya kecuali tadi misalnya sehari semalam dia lagi nggak safar, sehari semalam dia pakai tadi, misalnya dia ngusap misalnya tadi jam 10, mestinya kan jam 10 besok tuh baru habis masa berlakunya. Ternyata malam dia junub, malam dia apa? Junub, ya besoknya batal, sepatunya lepas, khufnya lepas, dia mandi janabat, wudu, pakai lagi. Ya. Lalu kemudian selanjutnya kata Zir bin Khubais, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kecintaan? Jadi al-hawa di sini bukan hawa nafsu ya, maknanya kecintaan. Maka kata sahabat Sofwan bin Asal, na'am ya, kunna ma'a Rasulillah fi safar. Kami pernah bersama Rasul dalam satu perjalanan. Fabaina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwariyun. Ketika kami sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab yang tinggal di padang pasir. Orang kita nerjemahinnya Arab apa? Badui. Cuman kadang kita masih kagak ngerti Arab Badui itu apaan. Itu maksudnya orang Arab tinggal di padang pasir bersama dengan komunitasnya aja, Bu. Dia nggak berbaur seperti begini, bermasyarakat begini, enggak. Dia tinggal di padang pasir hanya dengan komunitasnya saja, bikin tenda. Kadang-kadang belanja, udah belanja bawa pulang lagi ke sono, udah nggak berinteraksi sama siapa-siapa kecuali hanya sama kaumnya saja. Itu namanya A'rabi. Datang-datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mungkin biasa suara kencang-kencang teriak-teriak, maka dia pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras, "Ya Muhammad." Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjawabnya juga dengan suara yang sama kerasnya, "Oh ya." Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu? Supaya orang itu tidak merasa bahwa dia melakukan hal itu sendirian, Bu. Rasul tahu ini Arabi, dia belum ngerti adab sopan santun. Manggil orang apa? Teriak,
teriak-teriak. Yang dipanggil siapa? Nabi SAW. Manggil Nabi teriak-teriak. Makanya ada sahabat Sofwan bin Asal katakan, saya yang marah. Lalu saya bilang, waihak, celaka kamu, ughdud min sautik, pelanin suaranya. Fa innaka indan nabi, sesungguhnya kamu ini di sisi Nabi, yang kamu panggil ini Nabi, kagak usah pakai teriak-teriak. Wa qad nuhita an hadza, kamu dilarang, nggak boleh suara kencang-kencang begini. Orang Arabinya jawab, wallahi la aghdud, nggak, saya nggak mau pelanin suara saya. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Orang Arabi ini nggak mau melanin suaranya, kenapa? Hah? Dia ngikutin Nabi SAW. Nabi aja kenceng kata dia. Saya disuruh kagak boleh kenceng. Loh, itu Nabi kenceng suaranya. Ya saya kenceng juga. Padahal Nabi ngimbangin dia. Dia malah jadiin Nabi sebagai alasan. Nabi ngikutin suara kenceng, ngimbangin dia, biar dia nggak ngerasa sendirian berperilaku seperti itu. Coba ibu misalnya melakukan sesuatu, tiba-tiba ibu tengok kanan kiri kagak ada yang begitu, malu kagak? Malu. Pakein lagi belakangnya. Malu-maluin. Suara kenceng sendirian kan malu. Itu makanya Rasul kencengin juga suaranya, ngimbangin dia. Dia suruh pelan malah nggak mau. Nabi aja kenceng, masa saya suruh pelan katanya. Akhirnya orang Arabi ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim." Rasul, ada orang mencintai satu kaum, tapi orang itu enggak bisa mengerjakan amalan seperti kaum tersebut. Bagaimana ini Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Jadi orang Arabi ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena dia nggak ngerti bagaimana caranya, akhirnya manggilnya teriak-teriak dan seterusnya dengan yang tidak semestinya. Dia juga tahu bahwa para sahabat juga mencintai Nabi dan mereka juga pengen seperti para sahabat, tapi mereka tidak bisa beramal seperti para sahabat. Gimana nanti pada hari kiamat? Engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai. Makanya kita diperintahkan mencintai para nabi, para rasul, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para ulama, biar dikumpulkan bersama dengan mereka nanti pada hari kiamat. Cintanya sama opa-opa, taruh kumpulin sama opa-opa di sana, biarin aja. Iya kan, begini apaan ini? Cintanya sama opa-opa, ntar dikumpulin sama opa-opa di sono mau. Memang dia agamanya apaan? Itu kita tuh kadang begitu tuh. Makanya nggak boleh kita terlampau takjub sama yang selain kaum muslimin dan seterusnya. Ntar dikumpulkan sama mereka. Makanya kita diperintahkan membaca sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirahnya para sahabat, agar kita cinta dengan mereka dan akhirnya dikumpulkan bersama dengan mereka. Makanya pernah satu ketika sahabat Anas bin Malik, beliau pernah mendengar hadis ini, tapi di riwayat yang lain kata Anas bin Malik, ini hadis sesuatu yang paling saya cintai dan paling sukai. Karena saya tahu saya nggak mungkin bisa menyaingi amalnya Abu Bakar, sahabat Umar, dan yang lainnya. Tapi saya mencintai mereka, semoga saya bersama mereka nanti di akhirat. Sebaik-baiknya teman di akhirat adalah orang-orang saleh. Makanya di dunia walaupun teman kita itu sederhana, bahkan mungkin fakir, mungkin miskin dan seterusnya, tapi itu ntar teman yang sebenarnya sampai di akhirat. Tapi teman yang ngajak pada kemaksiatan, walaupun kelihatannya kita waktu di dunia kita happy sama dia waktu di dunia, tapi dia bukan orang beriman, bukan orang yang mengajak kepada ketaatan, kita nggak mau nanti dikumpulkan sama dia di akhirat. Ya, bisa jadi ada sebagian orang itu punya teman, seneng-seneng jalan-jalan sama dia, belum tentu itu teman yang baik sampai di akhirat nanti.
Kadang teman kita yang suka nyebelin, bentar-bentar ngingetin sholat, itu tuh ntar tuh sebenarnya temen di akhirat tuh. Orang lihat nih sama dia, nggak enak banget kalau jalan sama dia nih. Kenapa? Bentar-bentar ngingetin sholat nih, bentar-bentar ngingetin sholat nih katanya. Baru diajak jalan bentar, adan sholat yuk. Ntar sih bisa, ntar ngapa sekarang katanya. Malah justru itu teman kita yang sebenarnya itu, Bu. Sampai akhirat itu. Kalau teman cuman seneng-seneng begitu mah, aduh, ya namanya lagi seneng ya begitu. Coba lagi susah, kagak kenal sama kita dia. Kita lagi susah. Dan Nabi SAW melanjutkan tentang masalah pintu taubat. Ada pintu yang namanya pintu taubat di sebelah maghrib, sebelah barat, yang lebarnya itu pintu orang naik onta 40-70 tahun baru nyampe antara satu sisi ke sisi yang lainnya. Tuh lebar bener tuh pintu. Di arah Syam, di arah Syam tuh bukan berarti mesti di negeri Syam, di arahnya arah Syam. Yang pintu itu semenjak diciptakan tidak pernah ditutup kecuali nanti ketika matahari terbit dari tempat dia terbenam, pintu itu ditutup. Jadi yang namanya pintu tobat benar-benar ada pintunya, bukan cuman ungkapan kiasan. Yang namanya pintu tobat itu benar-benar ada apa? Ada pintunya, dan sampai sekarang masih kebuka. Udah nggak usah nyariin pintunya, udah taubat aja. Salah paham lagi ntar nih, gagal fokus. Saat kita cari pintunya, ngapain nyariin pintu? Udah taubat aja, taubat pakai nyari pintu. Ya, jadi ini hadis menjelaskan bahwa pintu taubat, ada pintu yang namanya pintu taubat, lebarnya perjalanan orang naik onta 40 atau 70 tahun dari satu sisi ke sisi yang lainnya, dan sampai sekarang masih terbuka, tidak tertutup kecuali nanti matahari sudah terbit dari barat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, fadhal, silakan. Baik, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Tat, ini sebenarnya buat kiat para pemuda yang baru hijrah. Saya pernah ngedengar dalil katanya kalau orang berbuat dosa itu harus segera sholat taubat. Nah, itu sebenarnya ada anjurannya nggak, Ustaz? Misalkan kita berbuat dosa sengaja atau tidak sengaja itu harus sholat taubat, dan kalau memang ada anjurannya itu seperti apa, Ustaz? Itu aja dari saya. Assalamualaikum. Naam, ya, tentang masalah anjuran salat taubat ini ada riwayat yang diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi para ulama berselisih tentang kesahihannya. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya hadis ini. Tapi kalau apabila dia melaksanakan salat, ya seperti biasa, dia salat 2 rakaat, yang kemudian di dalam salatnya dia banyak memohon ampun kepada Allah, termasuk juga setelah salatnya. Jadi ini masalah diperselisihkan. Tetapi kalau memang seseorang itu ingin melakukan salat lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin, wallahu alam, hal ini diperkenankan, diperbolehkan. Masuk dalam keumuman, kalau kita habis berbuat kesalahan maka perbanyak kebaikan yang dengan sebab itu dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wallahu alam. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan. Yang pertama tentang, saya pernah dengar, cuma dengar dari YouTube, bahwa bagi orang yang punya hutang itu sebaiknya jangan bersedekah dulu sebelum hutangnya lunas. Nah, berarti kalau mereka yang hutangnya besar dan bayarnya harus diangsur, berarti nggak ada kesempatan untuk bersedekah. Karena kalimatnya, bagi yang punya hutang sebaiknya jangan bersedekah dulu, bayar dulu lunasi hutang-hutangnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Yang kedua, ini bagi seorang wanita, dia bekerja di suatu tempat, di kantor, kemudian di samping kantornya ada masjid untuk wanita. Nah, bagi wanita ini apakah dia sholat di kantornya atau datang berjamaah ke masjid? Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga yang barusan nih,
kita lupa karena ingin segera ke majelis, lupa tahiyatul masjid, kita langsung duduk. Nah kalau yang semacam ini bagaimana Ustaz? Apa yang kan kalau udah duduk katanya udah nggak bisa cukup baca subhanallah saja dan sebagainya. Mohon tausiahnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa tadi yang nomor 1 tuh? Ya, dia punya utang. Kalau dia punya utang besar, biasanya bayarnya kan ngangsur ya Bu ya. Kalau dia udah ngangsur di bulan ini, ya dia bisa sedekah di bulan ini. Jelas nggak? Jelas nggak nih? Nggak. Baik, saya kasih contoh. Ada seorang pengusaha utang 7M. Namanya pengusaha M lah, masa utangnya 7.000? Usaha bakwan itu mah. Ya Bu ya, utang 7M, 7M lah katakan begitu. Dia ngangsur Bu, tiap bulan bayar 100 juta. Banyak bener ya, 100 juta ya. Duitnya siapa tahu itu? Ya Bu ya, apa dia kagak boleh sodako selama utang 7M-nya belum lunas? Lu kagak sodako begitu mah. Jawabannya Bu, kapan dia sudah bisa membayar hutang di bulan ini 100 juta? Ada dia kelebihan rizki dari apa yang dia pakai, kebutuhan dia, anaknya, istrinya, ya sedekah. Bulan ini angsuran udah beres, kagak nunggu kelar 7M. Kelar 7M kagak sodako. Itu baru contoh M, belum yang pengusaha yang lebih gede lagi itu. Gitu ya Pak ya penjelasannya. Yang kedua, apalagi perempuan sholatnya di kantor, di masjid, di kantor. Kalau di kantornya dia sediakan ruang musola, sholat di kantor. Sebaik-baiknya wanita sholat di rumahnya, ya kalau dia lagi di kantor, di kantornya. Kalau memang di kantornya disediakan ruangan ada musola khusus, ya di situ. Yang laki-lakinya yang ke masjid, yang perempuannya di musola kantor aja. Iya, kalau nggak ada musolanya nggak bisa pakai buat sholat, ya ke masjid deh kalau begitu mah. Yang ketiga, apa tadi no? Yang ketiga no? Lupa tahiyatul masjid. Lupa tahiyatul masjid, udah duduk, apa berdiri lagi, sholat. Hah? Tanyalah seperti tadi apa Zir bin Hubais bertanya, ada nggak perbuatan Rasulullah yang begitu? Ada. Rasul lagi khutbah Jumat, orang datang duduk, udah sholat belum? Ditanya sama Rasul, udah sholat belum? Belum, bangun sholat. Tuh, dia belum tahiyatul masjid, belum. Hadis sahih riwayat Bukhari. Oh, bukan pendapat saya, bukan. Dia berusaha kita kalau menjelaskan sesuatu, ada contohnya dari ada contohnya. Kalau tadi soal utang ya begitu tadi Bu. Kalau lo soal utang, nunggu utang 7M kelar, kagak sedekah dia. Begitu ya. Ini ibu-ibu banyak bener nih pertanyaannya. Udah kayak ujian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan manusia diciptakan oleh Allah itu dibagi 2 golongan. Satu golongan masuk surga dan segolongan yang lain enggak. Nah, di setiap kita kan tidak tahu kita ini masuk golongan yang mana gitu. Nah, kita diperintahkan untuk beramal atas dasar apa kita beramal ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita beramal atas dasar perintah dari Allah dan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita beramal atas dasar kita nggak tahu masuk yang mana. Justru karena nggak tahu jadi beramal. Ya Pak ya? Coba sekarang ada orang dikasih tahu penduduk sorga, kagak bakalan dia mau beramal. Coba, nggak percaya, iris kuping masing-masing. Coba dia udah dikasih tahu dia penduduk sorga, kagak mau beramal dia. Nah, ngapain ngamal Pak Ustadz? Loh, saya kan udah penduduk sorga tuh.
Sama juga kalau dia dikasih tahu penduduk neraka, makin gak mau ngamal. Ngapain saya amal masuk neraka, mendingan saya maksiat pol-polan. Jadi kalau ditanya atas dasar apa kita beramal, ke atas dasar karena kagak tahu. Dan juga Allah perintahkan kita untuk beramal, Rasul perintahkan kita juga untuk apa? Untuk beramal. Tuh, sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira berdasarkan fitrah kita senang masuk surga apa neraka? Senang masuk surga kan? Ya iya, makanya diperintah beramal walaupun kita kagak tahu sebenarnya masuk golongan yang mana. Gitu. Udah nggak usah dipikirin kita masuk golongan mananya di sono. Saya suka mikirin yang enggak sih. Itu wilayahnya Allah. Catatan di Lauhil Mahfud itu wilayah siapa? Ngapain kita mikirin sono? Bukan mikirin diperintah, amal itu yang dipikirin, gak usah mikirin. Ntar di sono kita jangan-jangan dicatatnya neraka lagi Pak Ustadz. Udah rajin-rajin sholat, taunya di sono catat neraka. Ini nih gara-gara mikirin yang enggak-enggak. Mikir tuh yang iya-iya, jangan yang enggak-enggak. Allahu Akbar. Ibu, ini niat bener pertanyaan banyak. Ketika suami istri berpisah, baik karena meninggal atau perceraian, bagaimana hukum dengan mertua? Masih mahram apa bukan? Mahram sampai kapanpun. Mahram sampai kapanpun, Bu. Nggak boleh nikah. Jadi mantan mertua tuh sebenarnya kagak ada mantannya. Yang artinya tetap mahram, nggak boleh dinikahi sampai kapanpun. Walaupun udah cerai sama anaknya, iya tetap nggak boleh nikah sama dia. Jangan terus cerai sama anaknya, nikah sama bapaknya, jangan. Nekat bener ini orang. Mana orangnya, mana? Mana yang lebih utama, berdoa untuk diri sendiri atau untuk almarhum yang sudah berpulang? Ya untuk diri sendiri juga, untuk yang sudah wafat juga. Gitu ya, untuk diri sendiri juga, lalu kemudian untuk orang tua yang sudah wafat juga. Apakah update status tentang apa nih? Misal alhamdulillah masih bisa ikut kajian, itu adalah riya. Ya kembali niatnya riya apa enggak? Gitu. Cekrek ya. Alhamdulillah masih bisa ikut kajian pagi ini di Masjid JGC. Iya. Ini ada yang nanya loh Bu, saya cuma jawab loh. Ayo. Oh, itu. Kalau niatnya kita biar ngajak orang mau ikut pengajian, alhamdulillah. Tapi kan agak susah juga nih, beda-bedain nih. Apakah seorang wanita ikut sholat jenazah? Ya, dianjurkan tetap kaum wanita ikut sholat jenazah, Bu. Kaum wanita itu justru yang dilarang, walaupun tidak sampai haram, ikut nganter jenazah. Yang dilarang, ini mah enggak. Mobil nganter jenazah penuh emak-emak. Gitu. Enggak, bukan orang sini, bukan hono. Jadi pas sholat jenazah ikut. Selesai sholat jenazah, ibu-ibu pulang. Ini mah enggak, sholat jenazah kagak ikut. Mobilnya penuh ibu-ibu. Orang sono Bu. Ya Bu ya, jadi malah dianjurkan ikut sholat jenazah perempuan, nganter jenazahnya yang tidak dianjurkan. Bagaimana bila membaca Al-Quran dibaca dengan cepat agar mendapatkan banyak keutamaan Al-Quran? Asalkan tetap menjaga hukum-hukum terkait dengan bacaan Al-Quran. Nah, bisa nggak dia itu cepat tapi menjaga tetap bacaannya dapat tuh, tajwidnya panjang pendeknya, walaupun pastinya kalau sudah agak cepat mat tabi'inya pasti durasinya jadi lebih agak cepat juga, tapi tetap terjaga itu. Jangan terus cepat tapi malah berantakan itu. Apakah di surga boleh pelihara hewan? Ataukah ada lift?
Apa ini? Bahasa apa yang digunakan di sorga untuk bicara? Masuk sorga aja dulu dah. Masuk sorganya aja belum jelas ya. Masuk sorganya aja belum jelas gitu. Allahu Akbar. Ini mungkin saking semangatnya ini ya. Iya, nanya Pak Ustadz, nanya aja masa kagak boleh katanya. Iya ya. Wallahu a'lam, dah gitu aja jawabannya Bu. Lah kan kita nyari dalilnya ini, mikirin dalil, hewan peliharaan di sorga aja pikir. Udah masuk surga aja dulu dah ya. Pakai nanyain lip lagi. Ada lip apa kagak? Ntar kan diservis nih lip kalau macet. Wallahu a'lam. Apalagi nih, ini pertanyaan yang panjang-panjang nih. Apakah puasa sunnah dan wajib bisa diqodok? Kalau yang diqodok puasa Ramadan ya. Mungkin maksudnya begini, boleh nggak saya mau qodok puasa Ramadan tapi puasa sunnah ya? Nggak bisa, niatnya qodok tetap qodok. Makanya ini Ramadan 11 hari lagi nih, berdasarkan itu yang masih punya utang puasa buruan dibayar. Ya, udah mau Ramadan nih. Yang masih punya utang puasa buruan dibayar. Iya, mau dikerjainnya di hari Senin, di hari Kamis silahkan, tapi niatnya tetap niat qadha. Tapi mudah-mudahan tetap mendapatkan keutamaan hari Senin dan hari Kamis. Apakah di malam Jumat yang seharusnya dibaca selain surat Al-Kahfi, surat Yasin, ataukah surat Al-Mulk? Karena baru-baru ini mendengar bahwa surat Yasin dibaca tetapi apa nih? Bukan Al-Mulk. Bukankah surat Yasin baik juga dibaca? Iya baik, gak ada yang bilang buruk. Jadi sebenarnya tidak ada pengkhususan baik dari surat Al-Mulk, suratul Kahfi ataupun surat Yasin, tidak ada pengkhususan. Tapi misalnya Bapak Ibu memang sempatnya baca surat Kahfi, surat Yasin, Al-Mulknya, Al-Mulk malah tiap malam mau tidur bacanya. Rasulullah SAW tuh bacanya tiap malam mau tidur. Kalau Al-Mulk tiap malam. Nah adapun misalnya baca Al-Kahfi, surat Yasin nggak sempat kecuali di malam Jumat, baca dah. Nggak sempat dibaca malam Jumat, baca malam yang lain. Malam Sabtu juga bisa, malam Senin juga bisa. Tidak ada pengkhususan khusus gitu ya Bu ya. Iya, baca surat Yasin, baca suratul Kahfi, baca surat Al-Waqi'ah. Kalau Al-Mulk mah tiap malam. Nah, yang mungkin harus diluruskan, Al-Waqi'ah itu dibaca bukan semata-mata untuk supaya bisa lancar rizki, bukan. Ya, rizki berdoa mohon kepada Allah. Sedangkan membaca Al-Quran ibadah, termasuk juga mentadaburi maknanya. Kalau bisa mah jangan cuman baca-baca doang, tapi juga pelajarin isinya. Ini kadang kita baca-baca doang, isinya nggak ngerti, kayak beo. Iya, bunyi Bu. Sebagian kita kan kayak beo. Dengar orang baca Yasin, nyaut langsung dia, udah kayak bensin itu. Iya, udah kayak bensin nyamber api, nyamber aja Yasin. Tapi artinya apa? Nggak tahu. Nah itu kan sayang ya. Terus ditingkatkan, dipelajari isinya, dipelajari kandungannya, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.